Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Yeremia 20 ayatnya yang ke-11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Kesabaran dari Tuhan. Jika kondisi di sekitar kita baik-baik saja, nyaman, maka pasti banyak di antara kita mampu untuk menjadi orang yang sabar. Tapi bagaimana jika di keadaan sekitar kita tidak nyaman dan orang-orang sekitar kita melakukan apa yang jahat dan tidak mendukung kita? Apakah kita akan mampu untuk tetap sabar? Atau kesabaran kita akan seperti setipis tisu? Pasti sulit, tapi mari kita sama-sama belajar dari kisah Nabi Yeremia. Nabi Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam panggilannya. Nabi Yeremia adalah nabi yang diutus dengan pesan penting kepada bangsa Israel. Bangsa yang pada waktu itu banyak melakukan dosa. Mulai dari meninggalkan Tuhan Allah, membuat patung untuk mereka sembah, dan memberikan persembahan bagi patung itu tanpa memperdulikan Tuhan Allah. Padahal Tuhan Allah telah memberikan banyak hal kepada mereka. Mulai dari memberikan tanah untuk mereka tinggal, mereka dipelihara dengan berkat-berkat yang baik, dilindungi dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi apa yang mereka perbuat? Justru kebalikannya. Mari kita sama-sama belajar dari Nabi Yeremia. Bagaimana ia bisa sabar dan kesabaran seperti apa yang dimilikinya. Yang pertama, bertahan. Yeremia tetap taat kepada Tuhan untuk menyampaikan pesan pertobatan itu. Dia bertahan meski bangsa Israel yang keras kepala itu tidak mau mendengar pesannya. Bertahan dalam keadaan yang tidak nyaman sama sekali dan tidak mendukung. Semua orang Israel seakan-akan tidak peduli sama sekali dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ia memilih bertahan karena apa yang dilakukannya adalah hal yang benar dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia adalah perintah dari Tuhan sendiri. Seperti dalam Yeremia 20 ayat yang ke-9 berkata, "Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup." Ya, Nabi Yeremia tidak bisa meninggalkan panggilannya karena Tuhan mendorong dia, memampukan dia untuk tetap bertahan. Bahkan Tuhan berjanji untuk menyertai dan memampukan Nabi Yeremia seperti dalam Yeremia 1 ayat yang ke-8. "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan." Ya, Nabi Yeremia tidak berjuang sendiri. Ia bertahan karena Tuhan memampukannya dan Tuhan mendorong dia, menguatkan dia untuk tetap bertahan. Selanjutnya, kesabaran seperti apa dari Nabi Yeremia? Yang kedua, gigih berjuang. Nabi Yeremia bukan saja bertahan dalam menyampaikan pesan itu, tetapi juga ia gigih berjuang. Yang berarti sabar bukan pasif atau diam saja, tapi sabar yang aktif. Nabi Yeremia tidak diam saja ketika bangsa Israel menolak untuk mendengar, menolak untuk melakukan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Yeremia. Tapi ia tetap gigih, ia tetap semangat meski kadang ia sebagai manusia merasakan sedih, merasakan kecewa, lalu berseru kepada Tuhan.
karena bangsa Israel yang tidak mau mendengarkannya. Seperti kelukasannya dalam Yeremia 20 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Ia seperti berbicara dengan tembok yang tidak peduli apa yang disampaikannya. Bahkan ia pernah sampai di penjara akibat apa yang dilakukannya. Dan bersyukurnya setiap kali ia datang kepada Tuhan, Tuhan selalu mendengar setiap keluh kesahnya dan menolong dia untuk tetap menjalani panggilannya. Begitu juga dengan kita. Kadang kalau kita ada di keadaan di mana orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita kasihi tidak peduli dengan kebenaran yang kita sampaikan, kita mungkin menjadi putus asa, mungkin menjadi kecewa atas respon dari orang-orang tersebut. Tapi mari kita sama-sama belajar dari kisah Nabi Yeremia bahwa ia tetap bertahan, ia tetap gigih dalam menyampaikan pesan pertobatan meskipun ia ditolak. Itu semua karena Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang juga memampukan menolong dia melakukan semuanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga menolong kita dalam menghadapi keadaan-keadaan yang demikian sulit untuk tetap menyampaikan dan melakukan kebenaran dimanapun kita berada. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami telah mendengar renungan singkat tentang Nabi Yeremia yang Engkau panggil untuk menyampaikan pesan pertobatan kepada bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang begitu tidak mau mendengar, bangsa yang keras kepala terhadap dosa-dosa mereka. Tapi Engkau memampukan Nabi Yeremia untuk tetap bertahan, untuk tetap gigih berjuang dalam menyampaikan pesan-pesan itu kepada mereka. Tuhan, biarlah kami boleh belajar dari kisah Nabi Yeremia dalam panggilannya untuk kami mau sungguh-sungguh menjadi berkat dengan tetap sabar dalam hal bertahan, dalam hal gigih berjuang untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu, untuk melakukan kebenaran-kebenaran-Mu meskipun kami ditolak. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.